Sementara qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas dari Hasan, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dari Hasan, dari Qatadah, tasla naron hamiyah, kalimatnya seperti itu, nanti akan dimasukkan, nanti akan masuk naron kepada api hamiyah yang sangat panas. Maksudnya adalah harratu sadidatul hari. Maksudnya adalah api yang telah sampai puncak panasnya, yang panasnya itu tak terberikan. Kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menyinggung masalah sifat api neraka. Kalau kita masuk ke kitab yang lain, contohnya kitab Dahsyatnya Neraka, di bab terkait masalah sifat api neraka, itu diantaranya adalah untuk menggambarkan kemudian panasnya. Rasulullah pernah bersabda, api neraka jahanam itu memiliki 70 juz. Kemudian 1 juz diantaranya diturunkan di dunia. 1 juz api itu diturunkan di dunia. Seandainya kemudian api-api seluruh dunia ini dikumpulkan, berarti 1 juz. Di neraka jahanam masih ada 69 juz. Maka kata kemudian sahabat-sahabat tatkala Rasulullah kemudian berbicara seperti itu, ya Rasulullah, dengan 1 juz itu saja sudah mencukupi untuk membakar itu penduduk neraka di dalam neraka. Tapi kata Rasulullah, sungguh di dalam neraka masih ada 69 juz. Masing-masing 1 juznya panasnya semisal dengan api yang ada di dunia jika dikumpulkan semuanya. Itu seperti itu. Berarti nangkana masih ada 69 kali lipat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kalau kemudian lihat hadis yang lain, ini hadis yang lain. Ukidangalannar, api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun. Hatta ibyadot, sampai warnanya itu menjadi putih. Dinyalakan 1000 tahun, warnanya menjadi putih. Summa ukidang alaiha alfasanah, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi pula. Hatta ikhbarat, sampai warnanya menjadi merah. Summa ukidang alaiha, kemudian dinyalakan lagi sampai 1000 tahun lagi. Hatta iswadat, sampai warnanya menjadi hitam pekat. Wahia sauda'u mudlima, maka hitam pekatnya itu seperti malam yang gelap gulita. Berarti warna apinya itu hitam pekat seperti malam pekat gelap gulita. Mulanya tatkala ad-duhaq menyebutkan terkait masalah penduduk neraka, kata beliau ad-duhaq mengatakan, jahanam sauda, jahanam itu hitam, pohonnya hitam, airnya hitam, apinya hitam, penduduknya hitam. Naudzubillahi min dzalik. Oke, makanya kemudian di sini disebutkan tasla naron hamiyah. Naudzubillah. Dan berikutnya, tusqa min ainin aniyah. Nanti penduduk neraka begitu dimasukkan ke dalam neraka api yang sangat panas itu, nanti disuruh minum atau diminumkan min dari ainin, yaitu telaga, aniyah, yaitu yang sangat panas. Nanti dia penduduk neraka di dalam neraka itu disuruh minum dari telaga, dari sumber aniyah yang sangat panas. Aniyah jenenge kalau menurut bahasa Arab sesuatu yang panas tapi berbau busuk. Kene dalam bahasa Arab jenenge aniyatun. Aniyatun untuk menyebutkan sesuatu banget panasnya tapi baunya busuk. Nah, maksud di dalam kalimat itu adalah qad intaha, telah sampai haruha, telah sampai puncak panasnya, wa ghalyannuha, dan mendidihnya. Berarti air yang ada di sumber yang ada di dalam neraka itu panasnya, airnya itu mendidih sampai puncak mendidihnya. Nek nang dunia air mendidih berapa derajat? 100 ya. Berarti ini gampangnya beribu-ribu kali dilipat sampai puncak mendidihnya.
Kalau disebutkan dalam kitab yang lain itu hampir lipatannya 1000 kali lipat dengan api, yaitu dengan air yang mendidih yang ada di dalam dunia. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambal di dalam kitab Dahsyatnya Neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau menurut riwayat, begitu kemudian penduduk neraka hendak didekatkan, banyune dijiot, hendak didekatkan kemudian ke mulutnya, belum lagi kemudian didekatkan ke mulutnya, maka wajahnya kemudian hangus dan kemudian matang. Lantas kemudian semua daging-dagingnya kemudian rontok dan kemudian disusul oleh tulang-tulangnya. Ini belum diminum, baru didekat natok nasromongnya panas sampai suatu saat gawe kopi. Kan panas. Karena begitu panas dekat mengenam nang wajah kan bandan semromong. Seperti itu. Belum baik keseromong tok wis panas langsung aja. Naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya Qallahu, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan, Sudi, sebagaimana itu disebutkan oleh yaitu Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan, dan Sudi. Ini lebih jelasnya panjenengan kalau belajar kitab yaitu Dahsyatnya Neraka, nanti masuk di bab terkait masalah minuman penduduk neraka. Ya, di antaranya ada cairan tembaga, air yang mendidih, nanah dan darah, dan yang lain-lain. Naudzubillahi min dzalik. Berikutnya. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun." Tidak ada lahum bagi mereka ta'amun makanan, illa min dhari, kecuali dhari. Kalimatnya seperti itu. Penduduk neraka di dalam neraka tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori. Kenggo dalil wong sing cokane nglawan kan neraka. Kadang-kadang lucu-lucuan wong sing jelai banget kufure mokatine. Men yang mlebu neraka apa men yang dodol aku wae. Ayo ngomong iki kan. Iki dalil iki menunjukkan nang kana warna makanan, minuman kecuali minumannya adalah ania, kemudian dori. Atau dori adalah pohon yang berduri. Kalau diartikan di terjemahan biasanya diartikan pohon berduri karena dori adalah jenis pohon yang berduri. Kemudian berikutnya kita lihat penafsirannya ini. Menurut Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dori adalah sajarun minan nar, itu pohon dari api. Menurut Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dori adalah pohon dari api. Kalau diartikan seperti itu, maka tidak ada bagi mereka makanan kecuali pohon yang berasal dari api. Wah, kayak apa? Naudzubillahi min dzalik. Iya maksudnya. Dia menurut Ali bin Abi Thalha. Wa qala Sa'id bin Jubair. Ini menurut Sa'id bin Jubair. Yang dimaksud dengan dori adalah az-zakum, pohon zakum. Berarti kalau menurut kemudian yaitu Sa'id bin Jubair, yang dimaksud dengan dori adalah zakum. Berarti kalau diartikan seperti itu, tidak ada bagi mereka makanan kecuali min, yaitu dori, yang dimaksud adalah pohon zakum. Panjenengan kalau ingin melihat terkait masalah yaitu zakum, itu ada di surat As-Saffat ayatnya 62 ayat 68. Panjenengan menggambarkan bagaimana kemudian zakum itu. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat As-Saffat ayat 62 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidzalimina." Apakah yang demikian itu lebih baik makanan penduduk surga ataukah makanan penduduk neraka yang berwujud pohon zakum? Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menyediakan atau menjadikan pohon zakum itu fitnatan sebagai siksa lidzalimina kepada orang-orang zalim. Innaha, sesungguhnya pohon zakum itu sajaratun, itu pohon tahruju yang keluar
fil aslil jahim, dari dasar neraka. Berarti wite tumbuhnya di dasar neraka. Naudzubillahi min dzalik. Talmuha ka'annahu ru'usu syayatin, dan mayang-mayangnya seakan-akan kemudian seperti kepala-kepala setan. Kalimat yang di Al-Quran, mayang-mayangnya seperti kepala-kepala setan. فَإِنَّهُمْ لَأَكِيلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Sesungguhnya mereka itu pasti akan memakan pohon zakum itu sampai kemudian memenuhi perut-perut mereka. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Lantas kemudian kepada mereka itu maka kemudian disuruh minum dari air yang mendidih. Begitu makan, seret, kemudian mencari air, maka kemudian disuguhi minuman, yaitu air yang mendidih. Summa inna marjinahum. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka adalah li'alal jahim, yaitu menuju neraka jahim. Naudzubillah summa naudzubillah.